Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Di video kali ini aku mau berbagi materi dengan kalian terkait dengan salah satu kisi-kisi tes SKDCAT pada kategori soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, yakni tentang integritas nasional. Untuk kamu pelamar CPNS tahun 2021, sudah sejauh mana persiapanmu dalam menghadapi tes SKDCAT tahun 2021 ini? Nah, sekarang kalian gak usah bingung lagi, sudah tersedia platform bimbel online Siap Jadi ASN. Siap Jadi ASN menyediakan tryout berkualitas dengan soal-soal hot terbaru, tentu sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Tryout di sini juga dilengkapi waktu pengerjaan dengan sistem ranking secara nasional, serta tersedia juga materi e-book dan beberapa tips serta trik menghadapi SKDCAT nantinya. Tunggu apa lagi? Join sekarang bersama Siap Jadi ASN. Integritas adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya, walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkan. Biasanya orang yang memiliki sifat integritas ini, orang yang teguh pendirian dan konsisten terhadap pilihan yang telah mereka buat. Nah, secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi 3 dimensi utama, yakni kejujuran, konsisten, dan juga keberanian. Dimensi pertama adalah dimensi kejujuran. Adalah dimensi integritas yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Dimensi kedua adalah dimensi konsistensi, merupakan dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dikatakannya. Terakhir, dimensi keberanian adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Orang yang memiliki integritas akan memiliki nilai atau 3 dimensi ini: nilai kejujuran, konsistensi, dan juga nilai keberanian. Dapat kita simpulkan bahwasanya integritas itu adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mudah korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Berbicara tentang integritas nasional, tidak lepas ada kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Karena orang yang memiliki integritas tidak akan mau terjebak dalam tindak pidana korupsi dan menyalahi peraturan perundang-undangan. Orang yang tidak memiliki integritas akan sangat mudah untuk disuap atau melakukan tindak pidana korupsi. Dan hal itu pasti akan berurusan dengan salah satu lembaga negara yang berwenang menangani perkara tentang kasus suap dan juga korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun tugas dan wewenang dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini, yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini bisa instansi Polri dan juga Kejaksaan. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan kelima adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Adapun wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terakhir meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini berasaskan kepada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kemudian sistem integritas nasional atau SIN ini adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Sistem integritas nasional ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, bagian pondasi. Ini terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua adalah bagian pilar atau tiang penyangga. Bagian ini terdiri atas badan atau lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman, peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha. Dan terakhir bagian atap. Bagian ini merupakan hasil akhir yang akan dicapai berupa integritas nasional.
Untuk membentuk suatu sistem integritas nasional yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi dapat melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, transparansi anggaran. Kedua, menghindari konflik kepentingan. Dan ketiga, menghindari penyalahgunaan wewenang atasan. Selanjutnya, pengimplementasian integritas nasional ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya serta konsisten. Dengan berperilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika, dan juga moral, serta berbuat sesuai dengan perkataan, maka orang tersebut bisa disebut bertanggung jawab serta memiliki integritas. Hal tersebutlah cukup untuk menjadi modal agar mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara itu, dalam sistem tata negara, integritas dapat mendorong aparatur pemerintah bekerja secara lebih profesional, transparan, jujur, dapat diandalkan, dan terpercaya. Oleh karena itu, nilai integritas penyelenggaraan negara akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja yang dilakukannya. Selanjutnya, kita lihat beberapa contoh soal yang sering diujikan dalam tes wawasan kebangsaan berkaitan dengan kategori soal integritas ini. Pertama, perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan, dan cara terbaik untuk menghindari dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi, B. Budaya organisasi, C. Pengelolaan sumber daya manusia, D. Pengelolaan anggaran, dan E. Karakter pegawai instansi. Jawabannya adalah B. Budaya organisasi. Kita lihat budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui transparansi anggaran, menghindari konflik kepentingan, menghindari penyalahgunaan wewenang atasan. Soal kedua adalah KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam bidang A. Penuntutan, B. Penyidikan, C. Penuntutan sekaligus penyidikan, D. Pemutusan perkara, dan E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Jawabannya adalah C. Penuntutan sekaligus penyidikan. Karena sebagai lembaga independen anti korupsi, KPK memiliki kewenangan khusus, yaitu KPK bertindak tidak hanya sebagai penyidik atau penyelidik, tetapi sekaligus penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi. Soal ketiga adalah nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah A. Jujur, tanggung jawab, dan adil, B. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri, C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana, D. Adil, berani, dan peduli, E. Jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Jawabannya adalah C, karena nilai yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah nilai kerja keras, mandiri, dan juga sederhana. Nah, itulah rangkuman berkaitan dengan materi TWK atau tes wawasan kebangsaan, yakni integritas nasional yang nanti akan diujikan dalam pelaksanaan tes SKDCAT tahun 2021. Jadi pada intinya, materi terkait dengan integritas nasional ini biasanya soal-soal yang keluar berkaitan dengan nilai-nilai tentang anti korupsi, nilai kejujuran, dan juga nilai konsistensi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan silakan untuk materi lainnya kalian lihat di YouTube aku Mr. Mili, dan silakan kalian scroll, di sana sudah ada contoh soal dan juga materi terkait dengan kisi-kisi tes SKDCAT tahun 2021 ini yang nanti akan diujikan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.